أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 20 Zulqa'dah tahun 1446 Hijriah atau 18 Mei 2025, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin bersama dengan guru kita Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menjelaskan kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh guru kita Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, kita masih lanjutannya di halaman 243, yaitu bab 56. Ini bab Fadlul Ju', ya, fadilah lapar, wa khushunatul aish, kemudian juga fadilah hidup sederhana, wal iktisaru alal qalil, ya, fadilah merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit. Ini semuanya terkait urusan dunia. Dan lanjutan hadis yang akan kita simak hari ini di halaman 243, hadis ke-508. Ya, disebutkan wa an Muhammad bin Sirin, dari Muhammad bin Sirin, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, laqad ra'aituni wa inni la akhirru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha maghsyiyan alayya. Ya, kata Abu Hurairah, laqad ra'aituni, aku pernah punya pengalaman, katanya, wa inni la akhiru fi ma baina minbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, punya pengalaman saking laparnya itu semaput, agak orang kayak mau pingsan gitu, ila hujrati Aisyah radhiyallahu anha, itu posisinya waktu itu kira-kira dekat antara mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kamar Aisyah radhiyallahu anha. Maghsyiyan alayya, aku sudah terlalu oleng, sudah mau pingsan, sudah mau semaput, udah kayak orang saking laparnya, udah kayak orang fly gitu bilangnya. Fayadha'u rijlahu ala unuki, tahu-tahu fayaji'ul ja'i, datang seseorang,
Fayadha'u rijlahu ala unuqi, ditaruh kakinya di leherku. Wa yara anni majnunun, dia kira saya gila. Wa ma bi min junun, padahal saya tidak gila. Wa ma bi illal ju, tidak lain dan tidak bukan saya ini dikala itu hanya kelewat lapar aja. Saking laparnya sampai dikira orang seperti itu. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian hadis ke 509. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau meninggal dunia. Wa dir'uhu marhunatun inda Yahudi, sementara baju besinya, wa dir'uhu marhunatun, dalam kondisi sedang digadaikan, inda Yahudi, nah, sama orang Yahudi, satu orang. Fi salasina sa'an min syairin, digadaikan buat beli 30 sok gandum. Ya, 30 sok gandum. Ya, satu sok kan katanya satu sok ini kan zakat fitrah 3,5 liter. Anggap aja 4 liter. Berarti kalau 30 4 kali 3 120 liter gitu ya. Tapi di sini dalam kurung 75 kilo. Ya mungkin hitungan penerjemah mungkin. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Ya, kalau tadi Abu Hurairah kondisinya seperti itu, saking laparnya sampai kelihatan kayak orang gila, dikiranya gila padahal tidak. Kalau di sini Rasulullah SAW ketika meninggal dunia, ya mungkin kalau bahasa kita saking gak ada duitnya, bajunya baju besi gitu, lagi digadaikan di orang Yahudi buat modal makan ini. Nah, di sini dibilangnya 30 sok gandum. Kemudian hadis ke 510. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, rahanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggadaikan dir'ahu, baju besinya, bisyairin, dengan gandum. Wa masyaitu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan aku pernah pengalaman pergi ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi khubzi syairin, bawa roti gandum, wa ihalati sanikhatin, kemudian bawa minyak samin yang biasa saja, ya bukan minyak samin yang bagus, yang sudah mencair katanya di sini. Walaqad sami'tuhu yaqul, dan aku benar-benar pernah dengar beliau mengatakan, ma asbaha li ali Muhammadin, pagi-pagi itu keluarga Muhammad itu tidak ada sa'un, tidak ada makanan, tidak ada makanan, walaupun hanya satu sa' tidak ada. Wala amsa, sore juga sama, tidak ada makanan. Wa innahum latis'atu abyatin, padahal rumahnya ada 9, tapi 9-9-nya nggak ada makan. Ya, istri Nabi ada 9 di sini, rumahnya masing-masing. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari. Ya, di rumah Nabi pagi sore nggak ada makanan. Kita masya Allah pagi bisa sarapan, jajan, beli yang ada ya. Kalau yang diuji memang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian siang bisa makan, sore, malam masya Allah masih bisa juga jajan. Kemudian hadis ke 511 di halaman 245. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, laqad ra'aitu sab'ina min ahli suffah. Ini ngeri ini ya. Jadi kata Abu Hurairah, aku benar-benar melihat 70 orang ahli suffah. Ahlu Sufah ini orang yang numpang di Masjid Nabawi. Jadi sahabat-sahabat Nabi yang nggak ada keluarga. Dia mungkin mau nikah juga nggak ada biaya, nggak ada penghasilan, nggak ada uang, nggak ada harta, nggak ada kekayaan, nggak ada warisan dan lain-lain. Jadi 70 orang Ahlu Sufah numpang di masjid.
Aku melihat mereka, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ma minhum rajulun alaihi rida. Mereka pada nggak punya baju mereka nggak punya baju atasan. Jadi ada rida ini baju atasan, kalau satunya lagi izar. Izar ini baju bawahan. Kayak kita kain ihram, ada atasan, ada bawahan. Ma minhum rajulun alaihi rida. Mereka bajunya nggak punya atasan mereka. Jadi asal nutup aurat yang bawah saja. Dan memang aurat laki-laki itu kan hanya dari pusar sampai lutut yang harus ditutup seperti itu. Imma izar wa imma kisa. Mereka cuma punya izar aja, sarung atau kisa, kain buat di bawahnya aja. Bawahan lah kalau kita bilang tadi, ada atasan ada bawahan. Qatrabatu fi a'naqihim, sama mereka disangkutin di leher. Min hama yablughu nisfa saqain, di antaranya ada yang nyampe ke dua betis itu. Wa min hama yablughul ka'bain, di antara mereka ada yang lewatin dikit, nyampe dua betis atau nyampe dua mata kaki, enggak lewatin dua mata kaki. Fayajma'uhu biyadihi karahiyata antura auratuhu, sama mereka dipegang pakai tangan demi supaya auratnya enggak kelihatan. Rawahul Bukhari, hadis ini riwayat Bukhari. Saking enggak punya duitnya, bahasa kita mungkin saking miskinnya mereka, saking fakirnya sampai seperti itu kondisinya. Tapi mereka fan-fan aja, mereka happy-happy aja, mereka orang Masya Allah bahagia-bahagia aja mereka. Bahagia dalam tanda kutip ya, bukan bahagia dinilai dengan harta, uang, bukan. Tapi mereka oke-oke aja. Islam bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun kondisinya demikian. Mereka orang-orang punya fadilah. Kemudian hadis ke-512, wa an Aisyata, ini hadis tadi riwayat Bukhari. Kemudian lanjut hadis ke-512. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, kana firasyu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ya dulu tempat tidurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min adamin hashwuhu lifun, terbuat dari kulit, isinya serabut. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Bukhari. Nah, kalau kita kulit isinya busampuk, Masya Allah. Kalau Nabi SAW kulit isinya serabut, serabut ke kelapa atau serabut-serabut akar mungkin atau apa gitu ya, yang jelas keras, Masya Allah. Kemudian lanjut hadis 513 di halaman 246. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, kunna julusan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dulu kami duduk bareng bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isja'a rajulun min ansar, tahu-tahu datang ada satu orang dari sahabat Ansar. Fasallama alaihi, kemudian dia mengucapkan salam. Thumma adbaral ansari, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam. Orang itu ya, orang Ansar itu mengucapkan salam kepada beliau. Thumma adbaral ansar, kemudian orang Ansar itu dia berbalik. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, ya akhal ansar, wahai saudara Ansar, wahai saudaraku dari orang Ansar ini. Kaifa akhi Sa'd bin Ubadah, bagaimana kabarnya Sa'ad bin Ubadah, bagaimana kabar saudaraku Sa'ad bin Ubadah. Faqala salihun, kata dia kabarnya baik. Faqala Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda mengatakan, man ya'uduhu minkum, ya siapa di antara kalian yang menjenguknya, jenguk Sa'ad bin Ubadah, siapa yang mau jenguk? Faqama, kemudian Nabi berdiri. Faqama, kemudian orang Ansar itu berdiri. Wa qumna ma'ahu, atau Nabi berdiri dan kami juga berdiri bareng bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu bid'ata asyar, waktu itu kami jumlahnya sekitar belasan. Jadi bid'ah ini bukan pakai dal ya, pakai dot, bid'ah seperti itu. Ini jumlah 3 sampai 9 ya. Jadi 13, 14 atau 15. Wa nahnu bid'ata asyar, kami jumlahnya belasan di kala itu. Ma alaina ni'al, kami pada enggak pakai sendal. Kami pada enggak punya sendal begitu.
Wala khifaf, kami nggak punya sepatu. Wala qalanis, kami nggak punya qalanswa, nggak punya peci. Wala kumus, kami nggak punya komis, nggak punya gamis, nggak punya batik, nggak punya baju cakep. Namshi fi tilkas sibah, ya kami untuk berangkat dalam momen itu nggak punya baju-baju kayak tadi, sendal apa nggak punya. Hatta ji'nahu, sampai kami datang ke rumahnya Sa'ad bin Ubadah, fastakhara qaumuhu min haulihi, kemudian pada buka jalan, hatta dana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah SAW bisa masuk, wa ashabuhu alladzina ma'ahu, bersama dengan para sahabat yang ikut bareng di kala itu. Rawahu Muslim, ini hadis riwayat Muslim. Lihat kondisi mereka. Mereka orang nggak punya sendal, nggak punya sepatu, nggak punya peci, nggak punya baju cakep. Kita masya Allah, sendal kita bagus, ada punya sepatu bagus, punya motor, punya sepeda, punya mobil, masya Allah. Mereka orang luar biasa ya, fuqara wal masakin. Dan kita ingat ada hadis itu, orang-orang yang beriman kepada Rasulullah SAW adalah orang-orang, kebanyakannya orang-orang fakir, orang-orang miskin. Kemudian hadis ke-514, wa an Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, dari Imran bin Al-Husain radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, beliau bersabda, khairukum qarni, sebaik-baik kalian adalah generasiku, generasi sahabat. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya, murid-muridnya sahabat, yaitu tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, kemudian yang setelahnya, murid-muridnya lagi, yaitu tabi'ut tabi'in. Qala Imran, kemudian Imran berkata, fama adri, aku tidak paham ya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan aw salasan, Nabi bilangnya 2 kali atau 3 kali gitu. Berarti di sini yang meriwayatkan hadis ragu. Jadi tsummal ladzina yalunahum bilangnya 2 kali atau 3 kali gitu. Tapi kalau yang kita ketahui ya 2 kali bilangnya. Jadi qarni, zamanku, tsummal ladzina yalunahum 2 kali saja zamannya, setelahnya tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Nah, di sini yang bermasalah yang berikutnya nih, tsumma yakunu ba'dahum qaumun, kemudian datang setelah zaman itu ada orang-orang yang yashhadun, mereka sok-sokan menjadi saksi, wala yustashhadun, padahal mereka tidak diminta untuk jadi saksi. Wa yakhunun, mereka berkhianat. Wala yu'tamanun, dan mereka enggak bisa dikasih amanah. Wa yanzirun, mereka sok-sokan nazar, wala yufun, tapi mereka hanya omon-omon saja, tidak menunaikan nazarnya itu. Wa yazharu fihi musiman, dan mereka orang pada gendut-gendut. Beda dengan sahabat-sahabat Nabi SAW pada susah-susah. Muttafaqun alaihi, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Mungkin kalau kita bilangnya pada buncit-buncit gitu ya, seperti itu. Tapi ini isyarat ya rakus dunia lah, seperti itu. Seperti yang pernah dibahas juga di akhir pembahasan kitab Tauhid kalau saya tidak salah ingat. Kemudian berikutnya hadis ke-515, wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya ibna Adam, wahai anak Adam, innaka in tabzulil fadla khairun laka. Nah, di sini lihat, innaka, sesungguhnya kamu, in tabzulil fadla, kalau berani ngorbanin harta, khairun laka, itu baik bagimu. Wa antum sikahu syarrun laka, tapi kalau kamu berani nahan-nahan duit, itu enggak bagus. Saya pernah ngantar teman saya ke bandara, dia mau keluar negeri. Nyampe di Bandara Soekarno-Hatta, semua Rp2 yang ada di kantong dia, di tas dia, sampai di ujung dalam buku dikeluarin semua, dikasih ke saya semua. Walaupun nilainya enggak besar memang. Maka di sini Nabi SAW mengatakan, innaka in tabdhulil fadla khairun laka, kamu kalau berani ngeluarin duit, itu bagus buat kamu. Wa antum sikahu syarrun laka, tapi kalau kamu enggak berani ngeluarin duit, itu enggak bagus. Wala tulamu ala kafafin, dan kamu itu enggak bakal dicela gara-gara hidup biasa-biasa aja.
Wabda biman ta'ul, tapi mulai dulu dari orang-orang yang engkau tanggung. Gitu. Jangan baiknya sama orang keluar sama yang ditanggung pelit gitu kan, seperti yang dikeluhkan oleh sebagian orang. Sama teman baik, sama orang lain baik, tapi sama keluarga sendiri pelit. Ya tidak. Jadi jangan takut ngeluarin duit. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan dia bilang ini hadis hasan sahih. Kemudian hadis ke-516, wa an Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu qala, dari Ubaidillah bin Mihsan al-Ansari al-Khatmi radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda di halaman 248, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, ya siapa di antara kalian kalau pagi merasa aman pada dirinya, mu'afan fi jasadihi, kemudian badannya sehat, wal afiat, indahu qutu yaumihi, kemudian dia bisa makan di hari itu, faka'annama hizat lahud dunya bihazafiriha, seakan-akan dia memiliki dunia seisinya. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis riwayat Tirmidzi, kemudian dia bilang ini hadis hasan. Jadi dalam hadis ini Nabi SAW menerangkan orang kalau pagi-pagi dia ngerasa aman, beda sama orang-orang di Gaza. Pagi udah dengar suara senjata mungkin mereka. Ini pagi-pagi dia ngerasa aman, badannya sehat, dia bisa makan di hari itu. Kan katanya ada orang-orang suku-suku tertentu, yang penting dia nyari duit bisa makan, udah malas lagi, ntar besok kan ada katanya kan begitu tuh. Nah, dia bisa makan di hari itu. Maka kalau begitu kondisinya udah kayak orang kaya, paling kaya di dunia udah dia. Sementara di luar sana ada orang yang Masya Allah hartanya melimpah, mungkin bisa buat sebulan, bisa buat setahun, bisa buat 5 tahun, 10 tahun. Wah, lebih-lebih lagi orang seperti itu. Saya teringat dulu ketika saya SMA, ada salah seorang guru kami dari Yaman, itu cerita, ada satu orang kerjanya bangunan. Jadi dia ikut proyek di sana sebulan, kemudian dia libur sebulan. Nah, libur sebulan dia majelis taklim tuh di masjid mana gitu. Kemudian nanti duitnya udah habis, dia ikut proyek lagi sebulan. Kemudian beres itu dia libur lagi sebulan. Jadi dia sebulan kerja, sebulan libur, atau mungkin 2 bulan kerja, sebulan libur, begitulah modelnya. Sampai satu hari dia kerja proyek di dekat rumah orang kaya. Di rumah orang kaya ini ada perempuan gadis, ngeliatin anak muda ini. Dilihatnya jam kerja dia sholat, kemudian dilihatnya dia baik, dia sholat apa, disuruh surat, suruh ngelamar dia katanya, kata perempuannya ini. Kemudian dilihat alamatnya rumah gedong, rumah orang kaya gitu kan. Anak mudanya bilang, enggak, saya orang miskin, saya orang susah, saya cuma kerja begini, saya nggak mau ngelamar situ. Terus kata perempuannya, kalau nggak ngelamar situ, emang alasannya apa? Katanya tadi miskin. Kemudian perempuannya menasihati anak muda itu, enggak apa-apa, orang tua saya baik, ini itu dan lain-lain. Terus kata anak muda, enggak, nanti kamu dapat yang lebih baik lagi, dan surat-suratan mereka itu. Akhirnya sampai titik kata perempuannya, ya udahlah kita kawin lari aja. Kata laki-laki, oh jangan, kamu itu soleha, nggak boleh kawin lari, harus nurut orang tua, ini itu dan lain-lain. Sampai akhirnya anak muda ini mau lah, datang dia ke rumah orang tuanya. Datang diusir sama orang tuanya. Katanya kamu itu cuma kuli bangunan doang gitu. Anak saya mau dikasih makan apa gitu kan. Akhirnya ya sudah, nulis surat lagi sama anaknya, singkat cerita mereka akhirnya kawin lari. Kawin lari ke kampung sebelah. Sampai sana ditanya sama hakim. Hakim juga nggak sembarangan. Ditanya apa sebabnya dan lain-lain, sampai ringkas cerita mereka menikah. Karena hakimnya paham juga ternyata ini masalahnya bukan masalah dunia, bukan masalah agama, tapi cuma masalah dunia aja gitu kan. Seiring berjalan waktu, kemudian akhirnya awal-awal orang tuanya benci, nggak suka. Seiring berjalannya waktu, akhirnya orang tuanya suka juga sama anaknya, dan maksudnya redo begitu ya. Dan dalam hadis Nabi mengatakan orang yang mencari redo Allah, Allah akan redo sama dia, dan Allah bakal bikin manusia redo juga nanti gitu seiring berjalannya waktu gitu. Tapi kalau orang nyari redo manusia, maka Allah akan, sementara Allah murka,
Allah akan murka sama orang itu, dan seiring berjalannya waktu Allah bikin orang yang tadinya redha bisa murka juga gitu kan. Akhirnya mereka sudah lama menikah, orang tuanya meninggal, ada warisannya kebanyakan dari harta haram. Kemudian anak laki-lakinya ini menantunya ini yang laki-laki ini nasihatnya di sini, udah kita nggak usah ambil harta warisan itu karena harta yang haram dan seterusnya. Jadi intinya adalah kalau anak muda tadi dia sebulan kerja, sebulan cukup, sebulan kerja, sebulan. Kalau di sini yang disebut dalam hadis 1 hari. Di pagi hari dia hidupnya tenang, dia mikir buat makan juga ada, badannya oke, maka seakan-akan dia statusnya kalau dalam hadis ini dia orang kaya sudah. Ya, kita kan orang kaya itu kan mungkin motornya bagus, punya mobil, punya rumah sendiri, punya ini, punya itu dan lain-lain. Ternyata yang disebutkan dalam hadis tidak. Berarti kita semua orang kaya, masya Allah. Bisa memastikan inilah sama. Kecuali orang-orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi orang-orang yang diuji tetap nikmat. Nanti ada hadisnya, lihat. Kita lanjut lagi, hadis ke 517. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, qad aflaha man aslam. Ya, sungguh beruntung orang-orang yang masuk Islam. Wa kana rizquhu kafafan, dan rezekinya alhamdulillah cukup-cukup aja begitu. Wa qanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah bikin dia qanaah dengan rezeki yang dia dapat. Dapat rezeki sebulan 3 juta, dia qanaah alhamdulillah, 5 juta alhamdulillah, 10 juta alhamdulillah, 50 juta alhamdulillah. Sebagian sampai ratus juta alhamdulillah. Tapi bukan korupsi ya, halal seperti itu. Maka ini adalah orang-orang yang beruntung ketika dia Islam, rezekinya alhamdulillah, kemudian dia qanaah. Ya, rawahu Muslim. Karena ada orang yang serakah udah dapat padahal bulanannya 15 juta, 30 juta, tapi masih bilang kurang-kurang aja gitu. Ini enggak berkah seperti itu. Maka yang aflaha, yang beruntung adalah pertama orang Islam, kemudian kedua rezekinya alhamdulillah, kemudian ketiga Allah bikin qanaah dalam hatinya. Ini hadis riwayat Muslim. Kemudian lanjut hadis ke 518. Wa an Abi Muhammad, dari Abu Muhammad Fadalah bin Ubaid al-Ansari radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwa dia dengar Rasulullah SAW bersabda, tuba, berbahagia ya, liman hudiya ilal Islam, kepada mereka yang dapat hidayah jadi orang Islam. Wa kana aishuhu kafafan, kemudian hidupnya juga sederhana, hidupnya cukup-cukup aja, hidupnya alhamdulillah. Wa qani'a, dan dia qanaah. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian dia bilang ini hadis hasan sahih. Ya, orang Islam kemudian juga hidupnya alhamdulillah dan dia qanaah. Ya, karena ada orang-orang kaya yang tidak qanaah. Ini dapat qanaah juga gitu. Kemudian lanjut hadis ke 519. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabitul layali, itu bermalam al-mutatabi'ah, bermalam berturut-turut, al-mutatabi'ah tawiyan, tapi enggak punya makanan. Wa ahluhu la yajiduna asya'an, keluarganya enggak ada makan malam. Wa kana aktsaru khubzihim khubzus syair, kemudian kebanyakannya itu makanan mereka roti, tapi roti-roti biasa. Roti gandum yang biasa, bukan yang bagusnya gitu. Jadi kalau ada roti gandum yang original sama roti gandum yang ada rasa-rasa apa, mungkin yang original lah kira-kira begitu. Tapi original pun bukan original yang enaknya, tapi yang bagus, yang biasa-biasa gitu. Jadi kalau ada gandum apa gakin ya, gandumnya orang miskin ya kali begitu ya, itu yang dipunya gitu. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan sahih. Hadis ini riwayat Tirmidzi, dibilang ini hadis hasan sahih. Jadi ternyata enggak jamin enak juga hidup Rasulullah SAW kalau kita lihat dari sisi dunianya. Tapi kalau akhiratnya jangan ditanya. Rasulullah punya
maqamam mahmuda seperti itu. Kemudian Rasulullah yang pertama kali buka pintu surga dan lain-lain. Kemudian lanjut hadis ke-520. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah SAW kana idza shalla bin nas, dulu ketika salat berjamaah bareng sama orang-orang. Ini sedih sekali nih ya. Yakhirru rijalun min qamatihim fis salah. Orang itu jamaahnya sampai jatuh tersungkur. Lagi sholat sampai jatuh tersungkur. Kan kami dulu di pondok itu sekali-kali kadang-kadang kejadian gitu ya. Lagi sholat tahu-tahu jeblak, orang jatuh, pingsan dia, sakit di atas lantai karena nggak semua masjidnya itu ada karpetnya. Ini Rasulullah pengalaman sholat berjamaah dengan para sahabat, tahu-tahu mereka ada beberapa jatuh tersungkur. Tahu sebabnya kenapa? Minal khososah, keliwat lapar. Saking lemesnya, keliwat lapar. Kita mungkin pernah pengalaman ya. Saya pribadi pernah pengalaman. Saya lagi jam kerja kantor, pagi berangkat nggak sarapan, kemudian pada zuhur, sebelum zuhur mungkin minum teh, makan biskuit. Pada zuhur rasa masih kenyang, jadi nggak beli makan siang. Tahu-tahu jam 2 siang udah mau pingsan. Akhirnya yang saya lakukan minum air, langsung lari ke rumah makan terdekat, nggak pakai bungkus tapi makan di tempat, saking lemesnya. Alhamdulillah naik motor nggak jatuh kan begitu. Ini lagi sholat, tahu-tahu orang jatuh, minal khososah, keliwat lapar. Siapa mereka? Wahum ashabus suffah. Ternyata mereka adalah ashabus suffah, orang-orang yang nggak punya rumah, yang numpang di masjid di zaman Rasulullah SAW, ada namanya ashabus suffah. Hatta yaqulal a'rab, sampai orang-orang mereka mengatakan haula'i majanin, itu orang-orang gila itu katanya. Padahal mereka tidak gila, cuman mereka kelewat lapar, gak ada makanan. Fa idza shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah SAW beres salat, insarafa ilaihim, Rasulullah datengin mereka. Bagi-bagi makanan bukan? Bukan. Apa kata Nabi? Faqala lau ta'lamun, kalau kalian paham, kalau kalian tahu, kalau kalian ngerti, malakum indallahi ta'ala, pahala yang ada buat kalian di sisi Allah, kalau kalian ngeh itu, kalau kalian betul-betul tahu, la ahbabtum an tazdadu faqatan wa hajatan, kalian bakal bikin diri kalian lebih susah lagi dari kondisi ini. Kalian bakal bikin diri kalian lebih lapar lagi dari kondisi ini. Jadi bukan sengajain ya, ada duit tapi nggak makan-makan gitu ya. Tapi memang kondisi mereka nggak ada duit, kondisi mereka nggak ada makanan. Ini motivasi dari Rasulullah SAW, seperti Rasulullah bilang, isbiru alu Ja'far fa inna mau'idakumul jannah. Ketika keluarga Ja'far disiksa sama orang-orang kafir, mungkin kalau Rasulullah mau angkat tangan disambar petir tuh orang kafir mungkin bisa kali ya. Tapi tidak, Rasulullah bilang apa? Sabar wahai keluarga Ja'far, tempat kembali kalian adalah surga. Tapi kalau ini ngelihat ahlus suffah kelewat kelaparan sampai mereka pada jatuh-jatuh di masjid, bukan Rasul datang bawa makanan, Rasul nggak punya makanan juga. Beberapa kejadian kan ketika ada orang yang berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, sampai di akhir hadis kan bagi-bagi makanan 60 orang miskin. Rasul nggak ada makanan. Tapi ketika dihadiahkan keranjang, kemudian baru dipanggil lagi gitu. Dan momen-momen yang lain nanti kita simak juga. Maka Nabi bilang sama ahlus suffah, kalau kalian tahu gede pahalanya kondisi kalian begini nih, kalian bakal siap untuk sabar lebih parah kondisinya dari sekarang ini. Seperti itu. Ya, rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasan wa qala hadisun sahih. Ini hadis dari Tirmidzi, dia bilang ini hadis sahih. Buat kita, ya kita harus semangat ya, kita cari nafkah, kita kerja, cari dunia. Cuman kalau ngalamin sesuatu model-model gimana gitu, ya itu kan katanya suruh lihat ke bawah, jangan lihat ke atas. Ya kita lihat riwayat ini, masya Allah, biar kita termotivasi juga ya. Jadi yang kita alami masih belum seberapa lah, seperti itu. Cuman berikutnya di halaman 250. Nah, cuman ketika ini kita jangan salah paham juga ya. Ini yang jelas nih, kita baca hadis ini pelajaran berharga masya Allah buat kita. Coba kita lihat lagi di hadis ke-521. Wa an Abi Karimah, dari Abu Karimah namanya Al-Mikdam bin Ma'di Karib radhiyallahu anhu qala,
Dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma mala'a adamiyun, tidaklah anak Adam itu dia memenuhi wi'aan, satu bejana, syarran min batnihi, yang lebih buruk daripada perutnya itu. Jadi di sini dibilang kita ngisi perut itu ngisi tempat yang buruk gitu kan. Kalau kita ngisi otak, mungkin kita ngafalin Quran kan, wah bagus tuh, masya Allah, oke. Atau kita ngafalin hadis, atau kita memahami pelajaran, ini kan bagus. Ini ngisi perut nih. Makanya diingetin apa? Bihasbi bani Adam ukulatun. Cukuplah anak Adam itu beberapa suap saja. Yuqimna sulbuhu, yang penting tulang-tulangnya bisa tegak. Fa in kana la mahala. Tapi kalau memang nggak ada cara lain, harus makan juga, fasulusun li ta'amihi. Jadi kalau misalkannya nggak bisa dengan beberapa suap, satu suap, 2 sendok, 3 sendok kurang gitu ya. Jadi makanya harus banyak lah gitu biar ini. Maka solusinya adalah fasulusun li ta'amihi, sepertiga buat makanan, wasulusun li syarabihi, sepertiga buat minuman, wasulusun linafasi atau linafasi, ya bukan linafsi, linafasi buat napasnya, ya buat dia bernapas sepertiganya. Rawahu Tirmidzi, ini hadis riwayat Tirmidzi wa qala hadisun hasan, dan dia bilang ini hadis hasan. Jadi di sini diajarinya makan jangan banyak-banyak. Ya, saya mau pergi sama keluarga, saya makan nasi cuman mungkin kalau sendok nasi itu cuma 2 sendok atau 3 sendok doang. Habis itu saya pakai kecap dikit, terus saya minum air. Terus anak-anak saya heran, kok makanya secuil banget gitu. Bukan sendok nasi, tapi sendok makan. 3 sendok makan, siram kecap dikit, terus saya makan. Atau kadang-kadang siram saus dikit, sama kerupuk potek secuil. Saya makan, habis itu saya minum. Jalan pakai motor. Mereka heran, ih kok dikit banget Bi makannya gitu. Yang penting tulangnya tegak. Nanti di luar baru, ya mampir mana gitu. Habis nggak bisa gitu kan. Takutnya ntar naik motor jatuh gitu. Cuman tadi udah diingetin, sepertiga buat makan, sepertiga buat minum, sepertiga buat napas. Gitu. Dan kita nggak boleh juga kan nyiksa diri ya. Kita kayak ada satu orang meninggal dunia. Itu saya kaget ketika orang ini meninggal dunia. Ternyata sebabnya kalau sebab aslinya memang sudah qadarullah, memang udah waktunya mati. Tapi saya pengen tahu jalan ceritanya apa dia meninggal dunia. Jalan ceritanya dia bantu orang lain, kemudian karena udah janjian di pagi itu, dia biasanya makan dulu kagak makan. Jadi ketika dia lagi ngerjain yang dibantunya itu, tahu-tahu dia jatuh di tempat, nggak ada tenaga, jatuh, kemudian dijemput sama anaknya hari itu, nggak dibawa ke rumah sakit, tapi rahat mungkin makan, besoknya bawa ke rumah sakit. Pagi-pagi sebelum zuhur, ba'da zuhur jam 2 siang meninggal tuh orang. Cuman jalan cerita tadi, dia nggak makan, nggak boleh kita nyiksa diri. Kita harus tahu kita punya kemampuan, kalau perlu makan dulu, perlu minum dulu, jangan lupa kita harus makan dulu, minum dulu walaupun dikit. Kayak tadi yang saya kasih contoh, di sini kan bahasa hadisnya yang penting tulang-tulang tegak. Dan mungkin beberapa kita pengalaman juga seperti itu. Kemudian lanjut hadis ke 522. Wa an Abi Umamah, dari Abu Umamah, Iyas bin Sa'labah al-Ansari al-Harisi radhiyallahu anhu qala. Dia berkata, dzakara ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Rasulullah SAW satu hari, yauman indahud dunya, disebutkan di hadapan mereka tentang dunia. Disebutkan tentang dunia, lagi cerita orang-orang kaya nih. Oh si fulan mobilnya ada 2. Oh si fulan motornya keren. Oh si fulan rumahnya ada 3, rumahnya tingkat. Oh si fulan jabatannya, oh si fulan. Jadi disebutin tentang dunia di hadapan para sahabat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, ala tasma'un, ala tasma'un. Kalian dengerin apa? Kalian dengerin apa itu? Innal badadzata minal iman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidakkah kalian paham?
sederhana itu adalah keimanan. Jadi ngapain ngomongin kaya-kaya yang tadi kalian dengar itu? Sederhana itu adalah bagian dari keimanan. Kita dengar ada hadis iman itu ada 73 cabang. Kemudian diantaranya rasa malu bagian dari iman. Sederhana ini juga bagian dari iman. Kan ada orang yang dia orang miskin tapi gaya hidupnya gaya orang kaya gitu kan. Itu bukan bagian dari iman. Tapi ada orang kaya tapi gaya hidupnya biasa-biasa aja. Enggak mentang-mentang orang kaya. Itu bagian dari iman. Innal bazazata minal iman. Sederhana itu bagian dari iman. Jadi jangan mentang-mentang gitu. Innal badadzata minal iman, kata Nabi SAW 2 kali di sini disebutkan. Jadi hidup sederhana itu bagian dari iman, yakni at-taqahhul, rawahu Abu Dawud. Ada orang punya punya mobil bagus. Ketemu sama teman-temannya, mobilnya enggak ganti-ganti. Gantilah, kita udah ganti lagi nih. Orang kaya ini enggak mau, mobilnya masih bagus. Dia mungkin mobilnya bagus yang mobil harga 600 juta. Teman-teman dia mobilnya harga 900 juta baru beli kemarin, baru ganti kemarin. Dia dipanas-panasin, enggak. Sederhananya dia. Ya itu bagian dari iman. Tapi ketika dipanas-panasin sama temannya, oh gitu ya, di mana? Beli lagi. Ini enggak bagian dari iman. Jadi bagian dari iman adalah sederhana. Cuman masing-masing sederhana dikondisikan. Ya tadi kan ketika orang punya mobil bagus, enggak kita bilang juga dia enggak punya iman, enggak juga. Karena kan dia dipanas-panas juga sama teman-temannya itu kan. Seperti itu. Kemudian lanjut hadis ke 523. Ini hadisnya agak panjang. Ya kita fokus. Ya kalau saya ngajak fokus di naskah Arabnya, takutnya ntar kalau Indonesia ntar nyari nggak ketemu di mana terjemahnya gitu ya. Coba kita lihat naskah Arabnya, kita lihat. Wa an Abi Abdullah, dari Abu Abdullah, namanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Qala, dicerita, ba'asana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW mengutus kami berangkat ke satu tempat. Wa ammara alaina, yang jadi amir, yang jadi pemimpin waktu itu adalah Aba Ubaidah radhiyallahu anhu. Abu Ubaidah. Natalaqa Iran li Quraisy. Pengen ngambil, disuruh sama Nabi SAW pengen jemput kafilah Quraisy, ngambil barang dagangannya. Karena orang-orang Quraisy ini kan kelewat zalim sama orang Islam, diambil barang dagangnya belum seberapa lah. Orang Islam kan tanah airnya diambil kala itu di Mekah itu. Wa zawwadana jiraban min tamrin, dikasih bekal 1 keranjang korma. Lam yajid lana ghairahu, enggak ada bekal yang lain. Jadi bekalnya hanya 1 keranjang korma. Fakana Abu Ubaidah, dan dulu waktu itu ya Abu Ubaidah itu, yu'tina tamratan, kami dikasih 1 kormanya itu. Jadi ketika momen Isra Jumatnya kasih 1. Faqila, kemudian disebutkan kaifa kuntum tasna'una biha. Dia nanya, kalian tuh saya kasih korma 1 diapain, buat gimana cara makannya gitu. Qala namussuha kama yamussus sabi, cuman diisep doang, kayak bayi ngisep. Jadi kalau lapar diisep keluarin lagi. Enggak langsung diisep dikunyah habis 1 korma, enggak, diisep doang keluarin lagi. Thumma nashrabu 'alaiha minal ma, kemudian kami minum air. Fatakfina yaumana ilal lail, sehari semalam cukup. Wa kunna nadribu bi'isiyinal khabat, dan kami ini megang kayu, ngelihat daun-daun yang biasa dimakan sama onta itu, suka ngambil-ngambil gitu. Kalau kita lalapan. Ya, thumma nabulluhu bil ma, kami basahin pakai air, fanaquluhu. Ya, kami makan tuh daun-daun itu. Qala, kemudian disebutkan wan talaqna ala sahilil bahar, kami lewatin pinggir laut, pinggir pantai. Farufi alana ala sahilil bahar, tahu-tahu di pinggir pantai itu ada kelihatan sesuatu kahayatil kasibid dokhom, besar, ikan paus. Fa'atainahu, ya kami datengin, fa idza hiya dabatun tud'al anbar, tahu-tahu beneran ikan paus.
Faqala Ubaidah, kemudian Ubaidah dia cerita. Ubaidah dia bilang, "Maitatun, wah udah mati nih." Tsumma qala, la, kemudian dia bilang, "Oh enggak. Bal nahnu rusulu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Kami adalah utusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami orang-orang yang diutus. Ini rezeki ini nih, bukan bangke, bukan rezeki ini. Wa fi sabilillah, kami lagi fi sabilillah, lagi di jalan Allah. Wa qad turirtum, kalian hitungannya darurat. Fakulu, makan udah ini ikan paus. Fa aqamna 'alaiha syahran, kami tinggal di situ sebulan. Ikan pausnya enggak habis, gede. Wa nahnu salasumiyah, kami jumlahnya ada 300 orang. Hatta saminna, sampai kami pada gemuk-gemuk katanya. Makan ikan paus itu. Wa laqad ra'aituna naktarifu min waqbi ainihi bil qilalid duhn. Kemudian sampai kita orang ini nimba di matanya ikan paus. Nimbanya bukan nimba air, nimba daging. Wa naqta'u minhul fidar kasauri awil kakadris saur. Wa naqta'u, kami potong-potong itu minhul fidar, dari dagingnya ikan paus itu, kasauri au kakadris saur, kayak potong daging aja, kayak lebaran Idul Adha, saking gede-gede dagingnya itu kan. Kalau dibagi-bagi kupon itu potongan daging gede-gede itu, sekilo apa 2 kilo, segede gitulah. Walaqad akhaza minna Abu Ubaidah, kemudian disebutkan Abu Ubaidah ini dia memerintahkan salah satu asyara rajulan, ada 13 orang, fa'aqadahum fi waqbi ainihi, disuruh merapat ke sekitaran mata ikan paus itu. Wa akhadha dila'an min adla'ihi, kemudian diambil bagian dari yang dekat mata ikan paus itu. Fa aqamaha thumma rahala a'zam ba'iran, diikat semuanya, kemudian cari onta yang paling besar. A'zam ba'irin, ma'ana, onta yang paling besar yang ada bersama kami di kala itu. Famarra min tahtiha, kemudian digeret, jadi ditarik dagingnya keluar semua begitu. Wa tazawwadna min lahmihi wa sya'ik, kemudian kami jadi bekal itu daging yang berhasil diambil dari ikan paus itu. Falamma qadimnal Madinah, ketika kami sampai di Madinah, ataina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadzakarna dzalika lahu, kemudian kami ceritain. Faqala, kemudian Nabi SAW mengatakan, huwa rizkun akhrajahullahu lakum, itu rezeki dari Allah yang dikirim kepada kalian. Fahal ma'akum min lahmihi syai'un fatut'imuna, ada enggak yang kalian bawa dagingnya buat kita makan? Fa arsalna ila Rasulillah SAW minhu fa'akalahu, kemudian dikirim kepada Rasulullah SAW daging yang tadi dibawa buat bekal itu, kemudian dimakan. Ini hadis riwayat Muslim. Tapi jangan lihat daging yang gedenya, lihatnya apa? Tadi waktu di jalan mereka cuma korma doang satu. Gitu. Tapi rezeki Masya Allah. Ya kayak tadi lah, saya nasi cuma 3 sendok, di jalan banyak warung makan ternyata. Rezeki dari Allah itu. Nah, kemudian lihat lanjut hadis ke 524. Wa an Asma binti Yazid radhiyallahu anha qalat, dari Asma binti Yazid radhiyallahu anha dia berkata, kana qummu qamisi Rasulillah SAW ila rusqi. Oh, ini lagi cerita tentang lengan baju Rasulullah SAW cuma sampai pergelangan tangan saja. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Ini hadis Abu Dawud dan Tirmidzi, ini hadis hasan. Ini hanya menunjukkan gambaran sederhana Nabi SAW dalam berpakaian. Kemudian hadis ke 525. Nah, ini hadis 525 sedih juga ini. Kita lihat. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala, dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, inna kunna yaumal khandaq, kami dulu waktu hari khandaq. Khandaq ini kan gali parit ya. Nahfir, kami menggali parit. Fa aradat qudyatun syadishatun, tahu-tahu ada batu besar pas lagi gali-gali parit itu. Faja'u ila Nabi SAW, kemudian mereka datang kepada Nabi SAW, mereka enggak bisa mecahin. Faqalu, kemudian mereka mengatakan, hadhihi qudyatun aradat fil khandaq. Mereka bilang, ya Rasulullah, ini ada batu besar nih, kita enggak bisa lanjut kerja di tengah-tengah bikin parit. Faqala ana nazil, kata Nabi SAW, saya yang turun, yang hancurin. Thumma qala, kemudian disebutkan, wa batnuhu mu'subun bihajar. Ternyata pas Nabi turun,
dilihat perut Nabi itu diikat batu saking laparnya. Lapar-lapar kerja. Walabisna salah satu ayamin, kami sampai tinggal 3 hari di situ, la nazuku zawaqan, enggak ada makanan. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal. Fa akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mi'wal, kemudian Nabi SAW ngambil apa? Ngambil kampak atau ngambil palu besar. Fa daraba, kemudian sama Nabi dipukul itu batu, fa ada kasiban ahyal, pecah. Au ahyam, atau ya berhasil lah seperti dihancurkan oleh Nabi SAW. Fakultu, kemudian aku mengatakan, Jabir nih yang ceritanya, ya Rasulullah, i'dzan li ilal bait, tolong izinkan aku pulang ke rumah. Kemudian dia berangkat pulang ke rumah. Fakultu limraati, kemudian aku cerita sama istri, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam syai'an, aku ngelihat ada sesuatu pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nafi dzalika sabrun. Ya kalau kita ngalamin kita enggak bakal mungkin bisa sesabar itu gitu. Nabi perutnya diikat batu saking laparnya. Fa indaki syai'un, kamu punya makanan enggak? Maksudnya isyarat lapar gitu. Qalat indi syairun, kemudian kata istrinya dia punya gandum, wa anaqun, kemudian punya kambing muda. Fadzabahatil anak, kemudian kambingnya dipotong, wa tahanatis syair, dicampur sama gandum, dibikin makanan. Hatta ja'alna laham fil burmah. Kemudian daging segitu banyak ditaruh di satu tempat, di panci, di dandang gitu. Tsumma ji'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam wal ajin qad inkasara wal burmah bainal asafi qad kadat an tandaj. Ya, tsumma ji'tu an-nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal ajin, adonannya qad inkasara, udah ready, udah siap, lagi dimasak, wal burmah bainal asafi qad kadat an tandaj, kemudian masakannya udah mau matang. Ya, masih dimasak tapi udah mau matang. Datang kepada Nabi SAW cerita. Fakultu, aku bilang, tu'ayyim li, ya Rasulullah, ayo mampir makan dulu kita di rumah. Fakum anta ya Rasulullah wa rajulun aw rajulan. Faddal, antum aja ya Rasulullah, bawa 1 atau 2 orang tambahannya. Jangan bilang-bilang yang lain, makannya dikit masalah ini. Qala kam huwa, kemudian Nabi bilang, emang berapa banyak makanan yang udah siap itu. Fadzakartu lahu, kemudian diceritain makanan udah siap, ya segini banyak lah, 1 panci ini, pancinya ukuran gini gitulah. Faqala katsir, thayyib, kata Nabi SAW, banyak itu. Oke lah kalau gitu. Qul laha la tanzi'il burma, bilang sama istrimu, itu panci jangan dibuka dulu ya, biarin sampai matang, jangan dibuka. Walal khubza minat tanur hatta ati, kemudian juga roti yang udah bukan dicetak ya. Roti yang udah dicetak, udah disiapin, jangan dibuka dulu, tempat opennya jangan dibuka dulu. Sampai aku datang, kata Rasulullah. Faqala qumu, kata Nabi SAW, pengumuman kata Nabi. Ayo makan sama makan. Ya. Faqamal muhajir wal ansar, orang-orang muhajirin, orang-orang ansar berdiri semuanya makan. Padahal tadi pesannya cuma Nabi ngajak 1 atau 2 orang aja. Nabi umumin. Orang-orang muhajirin dan orang ansar berangkat semua. Fadakhaltu alaiha, kemudian aku datang masuk rumah, kata Jabir ini ketemu sama istri. Faqultu waihaki ja'an Nabi SAW wal muhajirun. Aku bilang sama istriku, rasain loh, Nabi datang sama orang-orang muhajirin, sama orang-orang ansar. Maksudnya bahasa kita gitu lah ya. Bilang sama istrinya, oh rasain Nabi datang bawa orang-orang muhajirin wal ansar wa man ma'ahum, bawa orang-orang muhajirin, bawa orang-orang ansar, dan bawa yang lain-lain. Oh, gimana tuh makan dikit? Qala hal sa'alaka, kemudian kata istrinya, emang Nabi enggak nanya ya jumlah makanannya berapa gitu? Qultu na'am, aku jawab, Nabi udah nanya. Akhirnya langsung udkhulu walam tadagatu, kata Nabi bilangnya ya udah lanjut aja tapi jangan dibuka itu.
tempatnya itu. Kemudian dikatakan udkhulu wala tadaghatu. Nabi bilang, disebutkan ayo kalian masuk semuanya, enggak usah berdesak-desakan. Masuk semua enggak usah berdesak-desakan. Fayaj'alu yaksirul khubza. Kemudian Nabi mulai itu motong-motong roti, bagi-bagi. Wa yaj'alu alaihi laham. Kemudian di atasnya ditaruh lauk, ditaruh daging. Wa yukhammirul burma wat tanur idza akhadha minhu. Setelah diambil ditutup lagi tutupnya. Wa yuqarribu ila ashabihi, kemudian dideketin tuh ke sahabat-sahabatnya, silakan makan. Tsumma yanzi'u falam yazal yaksiru wa yagriqu hatta syabi'u. Kemudian terus Nabi bagi, diambil roti, dikasih lauk daging, bagi, terus opar-opar, wa baqiya minhu, sampai ada sisa. Faqala kuli hadza wa ahdi. Nabi bilang, nih ada sisa, kalian makan buat keluarga, jangan lupa bagi-bagi buat yang lain. Fa innan nas asabathum maja'ah, karena ini orang lagi pada nggak punya makanan. Jadi ini buat kalian, bagi-bagi lagi. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Makanan segitu doang ternyata cukup. Ya ternyata cukup. Mereka udah deg-degan juga. Ini mungkin kalau kita bahas ya di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain qala Jabir berkata, lamma hufiral khandaq, ketika lagi gali parit, ra'aitu bin Nabi sallallahu alaihi wasallam khamasan, aku ngelihat Nabi itu lapar gitu. Fan kafa'tu ila imraati, aku balik ke istriku, faqultu, kemudian aku nanya, hal indaki syai', apakah engkau punya sesuatu? Fa inni ra'aitu bi Rasulillah sallallahu khamasan syadidan, karena aku melihat Rasulullah SAW sangat lapar sekali kayaknya. Fa akhrajat ilayya jiraban fihi sa'un min sya'irin, kemudian dikeluarin ada sekeranjang gandum, walana buhaima, kemudian punya juga kambing muda. Dajinun fadzabahtuha, kemudian itu kambing muda disembelih. Wa takhinatis syair, dicampur sama gandum. Fa faragat ila faragi, sampai beres itu dikerjain. Kemudian wa qata'tuha fi burmatiha, kemudian dipotong-potong, ditaruh di panci, ditutup. Thumma walaitu ila Rasulullah SAW, kemudian aku berangkat kepada Rasulullah SAW. Faqalat la tafdahni, kemudian diingetin jangan dibuka itu tempat. Nabi Rasulullah SAW wa man ma'ahu, sampai datang itu Rasulullah SAW dan orang-orang yang bersamanya. Faji'tuhu fasarartuhu faqultu ya Rasulullah, aku datang, kemudian aku datang diam-diam bilang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dzabahna buhaimatan lana, ya kami motong ada kambing, wa tahantu sa'an min syair, kemudian kami bikin makanan gandum. Fata'al anta wa nafarun maka, ayo engkau dengan beberapa orang datang makan. Fasaha Rasulullah SAW, faqala, kemudian Rasulullah SAW soha itu teriak, pengumuman. Beliau mengatakan, ya ahlal khandaq, wahai orang-orang yang ada di khandak, di parit, inna Jabiran qad sana'a su'ran fahayya halla bikum, Jabir bikin makanan, ayo kita makan semuanya. Faqala Nabi SAW, kemudian Nabi SAW bersabda, la tunzilunna burmatakum wa la takhbizunna ajinakum hatta aji. Jangan dibuka itu tempat, itu panci, itu dandang, jangan dibuka sampai aku datang. Faji itu, kemudian kata Jabir, aku datang, waja'an Nabi SAW, Nabi juga datang, yakdumun nas, Nabi menjamu orang-orang, hatta ji'tum ra'ati, yakdumun nas, orang-orang juga ikut datang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta ji'tum ra'ati, kemudian sampai aku datang ketemu sama istri di rumah. Faqala bika wa bika, faqalat bika wa bika, kata istri, waduh celaka engkau nih, celaka, makanan cuma dikit yang datang segini orang. Faqultu, kemudian aku katakan, qad fa'altu alladzi qulti, aku udah lakukan pesan yang telah engkau bilang. Aku udah bilang makannya cuma segini, begini, aku udah bilang. Fa akhrajat ajinan fa basaqa fihi wa baraka, kemudian dikeluarin itu tempat, sama Nabi didoain keberkahan. Thumma amada ila burmatina fa basaqa wa baraka, kemudian Nabi datang ke tempat yang satu lagi, didoain berkah. Thumma qala, kemudian disebutkan, ud'i khabizatan falnakhbis ma'aki, disuruh bawa itu roti, kita bagi-bagi rotinya. Waqdahi min burmatikum wala tunziluha,
Kemudian lanjut masak nih ya, sisanya jangan dibuka. Wahum alfun, jumlah mereka katanya waktu itu ada 1.000 orang. Kalau tadi 300, ini 1.000. Fa uqsimu billah la akalu hatta tarakuhu wan harafu. Demi Allah, mereka 1.000 berhasil pada makan semuanya dan masih ada sisa, mereka bubar masih utuh katanya. Wa inna burmatana la tagittu kama hiya. Kita punya tempat, kita punya dandang, kita punya panci masih utuh. Wa inna ajinana la yakhbizu kama huwa. Dan sama juga tempat dagingnya utuh, tempat rotinya juga utuh. Ini mukjizat juga yang dialami oleh Nabi. Tapi jangan lihat yang ininya, cuman lihat bagaimana kondisi para sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di kala itu. Masih tahan ya? Satu lagi. Atau nantilah satu lagi pada pertemuan berikutnya insyaallah. Sudah waktu syuruk ya, sudah masuk. Jadi kita insyaallah pertemuan yang akan datang kita ada satu hadis lagi, hadis 526. Ini nanti disambung dengan penjelasan, kemudian kita masuk bab 57. Baik, sampai sini wallahu alam. Ya mudah-mudahan yang tadi kita simak bermanfaat buat kita. Dan kalau ada salah-salah itu dari saya pribadi, yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tapi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.